Ini ada 6 jenis kekerasan. Kita lihat lagi yang ya. Ini seperti kekerasan fisik ya. Yang pertama kekerasan fisik. Jadi ini penggunaan kekuatan fisik atau benda untuk melukai atau membuat orang lain cedera, misalnya memukul, menendang dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk kekerasan. Kemudian ada kekerasan seksual, ya. Ya, ini pelecehan, eksploitasi atau pemaksaan melakukan aktivitas seksual atau bahkan menyentuh, ya, pegang-pegang, ya, itu sebenarnya masuk dalam kekerasan seksual, termasuk yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian ini ada, maaf ini harus saya share satu-satu karena saya tidak sempat taruh di PowerPoint. Ya. Wah, sayang tidak ada di ini ya. Sebentar. Lalu ada kekerasan ekonomi, masuk kekerasan verbal, ya. Kekerasan verbal ini berarti melalui kata-kata ya, ada hinaan, cacian, ya kata-kata yang menyinggung, itu termasuk bagian dari kekerasan. Nah, ini sensitif karena seringkali kita merasa kita tidak melakukan kekerasan pada seseorang. Padahal saat kita mengata-ngatai atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu adalah sebenarnya dan itu menyakiti, itu termasuk bagian dari kekerasan. Nah, setelah ya kekerasan ekonomi, kekerasan verbal, non-verbal, yang fisik tadi, kemudian kekerasan seksual itu dari yang paling sederhana sampai ke rape, pemerkosaan misalnya, itu bentuk-bentuknya. Nah, kekerasan ini dalam bisa terjadi di mana saja. Di luar rumah, di dalam rumah. Di ruang publik maupun di ruang domestik. Nah, semua jenis kekerasan yang tadi itu bisa terjadi di dua domain ini. Ya. Tadi kekerasan fisik bisa saya terjadi di luar rumah, di wilayah publik. Begitu juga kekerasan verbal, kekerasan seksual, ya. Kemudian kekerasan ekonomi misalnya. Ya. Dan ada juga yang bisa terjadi di dalam rumah. Jadi rumah yang biasanya dianggap tempat yang paling aman, itu bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan. Dan ini yang paling sensitif karena ini adalah wilayah yang sangat privat dan pelakunya adalah biasanya orang-orang yang sangat dekat dengan korban, ya, sehingga ini menjadi seperti silence violence karena biasanya orang tidak mau melapor. Walaupun dalam undang-undang itu siapapun yang melihat dan mengetahui itu wajib melapor, tetangga misalnya dan seterusnya. Mari kita lihat kekerasan dalam rumah tangga ini. Sejak munculnya pandemi, kalau teman-teman tergabung atau follow UN Women di Instagram, itu hampir setiap minggu mereka kampanye mengingatkan bahwa rumah adalah tempat yang bisa sangat tidak aman untuk perempuan dan anak-anak di saat pandemi seperti ini. Semua orang itu kembali ke rumah ya. Laki-laki, perempuan semua ada di rumah 24 hours begitu. Mereka berinteraksi. Dan kalau di dalam rumah itu ada orang yang suka melakukan kekerasan, ini akan sangat bahaya untuk anggota keluarga. Saat sebelum pandemi, pelaku kekerasan bisa saja tidak 24 jam di rumah. Dia ada di luar rumah. Ya, tapi saat pandemi ini, saat kita work from home, semuanya ada di dalam rumah.
Sehingga setiap minggu itu UN Women selalu update untuk mengingatkan kita semua bahwa rumah adalah tempat yang bisa menjadi sangat tidak aman. Bisa terjadi kekerasan fisik, verbal, kekerasan seksual, dan seterusnya. Belum tingkat stres itu meningkat ya, karena pandemi ini, berbagai macam persoalan hidup, dan itu bisa bermuara ke kekerasan. Karena bahkan kata-kata pun, kalimat-kalimat pun itu bisa mengandung kekerasan. Seperti yang beberapa minggu terakhir ini menjadi viral ya, tentang anak-anak yang sekolah daring ini. Ya, ini sangat sensitif sekali, terutama anak-anak ya. Kalau orang tua mereka tidak sabar, maka anak-anak bisa menjadi korban dari kekerasan. Diteriaki, secara emosi mereka terganggu, bahkan mungkin mereka mendapat kekerasan fisik. Ya, sangat tidak sehat. Sangat tidak sehat. Sehingga kita bisa menyiapkan, bisa jadi ya, dengan kondisi seperti ini dan ketidaksiapan kita, ya, secara emosi ya, secara psikis, kita sedang menyiapkan masyarakat yang stres. Generasi masa depan yang stres, yang emosional. Mereka tumbuh dengan orang tua yang emosional. Nah, saya membayangkan situasi-situasi di mana rumah itu apa ya, tidak aman untuk perempuan dan anak. Ada suami yang sangat dominan, suami yang kapan saja bisa main fisik ke istri. Anda bisa bayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari dalam rumah itu, anak-anak dan perempuan. Walau tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan bisa juga perempuan. Dan seringkali ini adalah perempuan dan perempuan yang menjadi pelaku kekerasan. Ya, korban dan pelaku kekerasan. Ada mahasiswa pernah tanya ke saya, kalau pelakor itu bagaimana, Mem? Apa mereka pelaku kekerasan atau mereka korban kekerasan? Menarik ini, mungkin kita bisa berdiskusi sebentar dari sudut pandang teman-teman bagaimana. Nah, jadi ini ya. Kemudian ada ya partnership violence itu ya di dalam rumah misalnya, suami istri. Kemudian pacaran, kekerasan masa pacaran. Ini bisa di publik maupun di domestik. Domestik mereka tidak tinggal serumah ya, tapi bisa di kos-kosan misalnya. Dan ini sering ada kekerasan psikis, ya, kekerasan verbal, fisik, seksual bisa saja terjadi di masa pacaran ini, sehingga ini juga sangat ini. Nah, baru-baru ini di awal-awal tahun ini kita ada berita-berita tentang pembuangan bayi, aborsi dan seterusnya. Ini menarik karena saya bilang menarik karena masyarakat mencela ini, tapi kemudian di lain pihak tutup mata dengan ini ya. Kita cenderung membiarkan, kemudian saat kejadian kita menyalahkan. Padahal kita ikut serta sebenarnya bersalah karena membiarkan itu terjadi, karena kita bagian dari kelompok masyarakat. Dan anak-anak muda ini yang melakukan kesalahan ini, mereka adalah bagian dari keseharian kita sebenarnya. Nah, ada istilah tentang victim blaming, victim participating. Jadi saat terjadi kekerasan, korban ini kemudian disalahkan. Ya, korban dianggap ikut berpartisipasi. Terjadi kekerasan karena dia juga. Ini sudah jatuh tertimpa tangga pula, misalnya terjadi pelecehan. Kemudian ada kalimat-kalimat seperti, ya bagaimana juga pulang-pulang malam. Ya, bagaimana juga tidak pakai jilbab misalnya, atau bajunya pendek. Dia sudah menjadi korban kekerasan, tapi kemudian dia masih diperlakukan seperti itu. Ya, jadi kita menyalahkan korban. Ini sering sekali terjadi. Kita tidak sadar kita melakukan ini. Langsung tidak langsung ya. Mungkin tidak langsung di depan korban, tapi saat kita pun berpikir seperti itu sudah termasuk
sesuatu yang keliru. Victim blaming sering sekali terjadi. Perempuan disalahkan saat mereka menjadi korban kekerasan karena mereka tidak bisa menjaga diri. Bahkan misalnya di rumah, suami dipukul istri. Orang kemudian akan melihat, iya, soalnya juga bagaimana istrinya begini dan seterusnya. Ya, ini adalah kesalahan besar masyarakat ya, kita. Dari cara berpikir saja kita sudah salah, ya. Kita sudah menjadi pelaku kekerasan. Nah, jadi sekali lagi gender based violence ini bisa terjadi di dalam dan di luar rumah, ya. Ada berbagai macam bentuk. Dan ini adalah ada relasi antara laki-laki dan perempuan, dan sering sekali yang menjadi pelaku itu adalah laki-laki dan menjadi korban adalah perempuan. Jadi ini dan ini adalah bagian dari bentuk ketidakadilan gender. Nah, yang kita bicarakan 3 minggu kemarin itu tentang 4 minggu ya. Dari stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan seterusnya, itu semuanya masuk kekerasan. Kalau dalam perspektif saya itu masuk kekerasan. Beban ganda itu sebenarnya kekerasan, ya, karena ada salah satu laki-laki atau perempuan, dan sering sekali perempuan, ya, mereka harus menderita secara fisik, psikis, ya, karena pekerjaan yang berlebihan. Ini tidak adil, ini tidak setara, dan ini termasuk bagian dari kekerasan. Begitu juga peminggiran ekonomi. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu ya UN Women kemudian kembali mengeluarkan satu postingan, itu istilahnya feminicide, saya lupa itu, saya sempat share di Facebook saya. Ini istilah yang mereka keluarkan untuk kita ingat-ingat ya, untuk kita hindari. Femicide ya, femicide. Femicide ini adalah bentuk pembunuhan pada perempuan karena dia perempuan. Ini banyak terjadi. Jadi sepertinya karena dia perempuan maka dia pantas untuk dihilangkan nyawanya. Dan ini bisa terjadi dalam keluarga, ya, domestic partnership, ya, hubungan suami istri, atau interpersonal relasi antara orang di luar rumah, ya, atau siapapun dalam komunitas. Nah, jadi ini istilahnya femicide. Saya menyarankan teman-teman untuk follow Instagramnya UN Women. Kalau punya akun Instagram, menarik, mereka selalu update informasi-informasi ini, dan memang sampai hari ini mereka sangat concern dengan kekerasan terhadap perempuan, ya, violence against women dan gender based violence, sehingga kita bisa melihat update informasi tentang apa yang terjadi di dunia hari ini, apa yang menjadi concern banyak perempuan di dunia hari ini, dan tentunya harusnya menjadi concern kita juga. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, mau share pengalaman mungkin, hasil bacaan dan seterusnya, ya, silahkan. Terima kasih. Mungkin bisa dihidupkan kameranya biar kita bisa saling menyapa. Ini sekalian silaturahim setelah Lebaran. Halo Ica, apa kabar?
Baik, Mem. Ya ampun. Tidak ada jilbab, jadi sambil cipu. Oh, lagi di rumah ini ya? Iya. Ya ampun. Uh, wah, malam ini saya kayaknya terlambat pas masuk ini apa namanya Terlalu langsung terlambat, Ica. It's okay. pas masuk karena ada kelas tadi Mem, jadi apa namanya pas masuk langsung kekerasan. Nah, Ica ini pengalaman pribadi, jadi I get an unfortunate neighbor because this pandemic. I will speak English, Mem, because I'm not comfortable to speak in bahasa. It's okay, yeah. So I get unfortunate neighbor. So every time my family and I like do the like we call jemur, and then there will be someone looking at us, like that neighbor looking at us, staring to us, like it makes really not comfortable. Like I also feel this what is that this today, like I was doing a little exercise while berjemur, and then he was there and then staring like, oh my god, and it's like several times, and it's really not comfortable. Last time I was asking him, and then he just said like, what's your proof? What's your proof for this? So I was like, OMG, I mean, should I scream or something? Like, and then every time my family and I were talking, and they will blame like, that's why you are wearing these kinds of t-shirt, blah blah blah. I mean, I am in the house, by the way. I feel so comfortable in the house, so I can wear anything. But it comes with, I don't know. It's just like not. It's really not comfortable. Like, I will just move from this place. Oke. Jadi Yeah, ya sometimes kita it's mengalami hal seperti itu ya. Orang membuat tidak nyaman ya, ada orang yang membuat kita tidak nyaman, itu bisa di mana saja. Ini kan Ica di dalam rumah, dia ada di luar rumah, tapi cara dia memandang itu membuat tidak nyaman. Sebenarnya kalau terjadi hal-hal seperti itu kita bisa melapor. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang berhak membuat orang lain tidak nyaman. Okay. Dalam bentuk apapun, ya. Kita punya hak untuk hidup nyaman, bahagia, merdeka di atas bumi ini ya. Di Indonesia itu kita dilindungi secara hukum. Sehingga kita bisa melapor. Bahkan misalnya tadi sweet-sweet saja, atau cewek ya itu kan kadang-kadang suka baganggu begitu kan anak-anak itu kalau ada saksi itu bisa dilapor dan mereka bisa ya mereka bisa bermasalah secara hukum itu karena sebenarnya terlindungi. Cuma banyak yang tidak paham dan kemudian membiarkan itu karena menganggap cuma begitu. I know. Coba bayangkan. Karena mereka kalau misalnya ada yang sweet-sweet, ada lapor polisi, itu mungkin bisa sangat viral ya. Kemudian orang akan menyalahkan korban. Iya. Cuman seperti itu. Ya, tidak bisa cuma seperti itu karena itu tidak nyaman untuk orang lain. Ya, betul Mem. Yang mau dibilang lagi lebay sekali cuma begitu. Oh my god. Ya. Like, jadi itu victim blaming tadi itu ya. Korban disalahkan. Tapi memang harus sama-sama. Bicara soal gender dan sebagainya ini kita benar-benar harus berani, kita harus sama-sama, harus kuat, harus saling menguatkan. Karena banyak yang tidak paham, banyak yang merasa it's normal ya. Kamu mengalami subordinasi, stereotip, beban ganda dan sebagainya termasuk kekerasan. Banyak orang menganggap itu adalah hal yang sangat biasa. Karena itu terjadi setiap hari, business as usual begitu. Oh my God. Makanya penting untuk pendidikan penting untuk memahami bahwa ada yang tidak pas dengan ini, memahami bahwa ada yang harus ya tidak bisa dilakukan. Bahkan pacaran itu ya, misalnya tidak ada ikatan apa-apa secara hukum negara, secara hukum agama tidak ada ikatan apa-apa. Kemudian ada pelarangan misalnya melarang pacar untuk beraktivitas, ya for the sake of love, ya ampun. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya sudah masuk kekerasan.
Oke. Saya suka menyampaikan ini ke mahasiswa biar mereka tahu ya. Harus kasih Di ingat. antara 100 mahasiswa yang mendengar misalnya, ada 3 saja yang paham, itu sudah lumayan daripada ya. Tapi tetap harus disampaikan. Sehingga teman-teman yang ada di sini juga diharapkan ini bisa tersampaikan ke orang lain yang tidak bergabung dengan kita. Oke. Ya. Amen. Tadi juga saya sempat sebutkan, mungkin Ica sempat mengikuti. Selamat bergabung, ini ada Ayu. Sejak pandemi ini rumah mungkin menjadi salah satu tempat yang tidak aman untuk perempuan dan anak-anak. Karena mereka bisa menjadi korban kekerasan kapan saja. Dan karena pelaku kekerasan bisa saja 24 jam berhadapan-hadapan dengan mereka ya, dengan kondisi seperti ini. Istilahnya 4L ini, lu lagi, dapur dia, di depan dia, semua dia. Dan kalau suami misalnya adalah memang pelaku kekerasan, bagaimana tidak nyamannya rumah ya, dan kemudian perempuan tidak berani untuk melapor. Betul. Berani, ada banyak hal. Yeah, I get that experience juga, ma'am. My friend, my kolega saya, jadi di kantor, dia merasa mendingan dia ke kantor daripada harus di rumah. Ini bukan dia belum bersuami, tapi lebih ke adik sendiri. Dia merasa kalau di rumah itu dia yang harus masak, dia yang harus ini, dia yang harus itu. Terus kalau dia minta tolong itu kayak adiknya itu kayak membentak, dan itu cowok, adiknya cowok, jadi membentak dia, jadi dia kayak dibentak dan menjadi berkecil hati atau apa. Jadi dia curhat ke saya itu, dia bilang mendingan dia ke kantor begitu. Jadi kan saya bilangnya ya I don't know what to say, cuman ya I just say that speak up. Just tell him that ini rumah bersama gitu. Maksudnya mereka tinggal berdua, jadi ini rumah bersama. Jadi let's make this together. Karena kalau misalnya cuma dia sendiri juga, dan dia kayaknya sounds like a stress gitu, kayak you know, if I will end up my life tomorrow it's fine. Ya ampun, jangan. Kayak iya, jadi beban sekali dia bilang. Karena kan kalau misalnya kalau dia ini laki-laki, mungkin dia tidak dapat perlakuan seperti itu dari adiknya. Ya, mungkin. Tapi karena dia perempuan, ini maksud saya bilang tadi, gender based violence itu seringkali terjadi kekerasan karena kita perempuan, maka sepertinya kita menjadi sasaran empuk untuk dikerasi begitu ya. Dan itu sering. Bukan saya, tapi teman itu banyak yang cerita begitu loh. Saya juga kemarin waktu kalau misalnya kita ada meet up sama teman-teman, itu ada yang bilang tidak bisa soalnya pacar tidak kasih. Lah, kan itu pacar, bukan ini. Jadi tapi teman-teman yang sayangnya, teman-teman yang punya pacar itu berpikir kalau saya menganggap kalau Ica itu tidak paham karena Ica tidak punya gitu loh. Ya ampun. Aduh, maksudnya ya begitu, susahnya begitu, karena ada beberapa stigma yang begitu. Apalagi kalau pacarnya polisi. Saya tidak cuman kebanyakan teman saya yang pacarnya polisi begitu, akan cenderung ke situ gitu. Jadi bilangnya soalnya kalau mau kumpul sama kita terlalu lama ngomongnya misalnya, atau kalau mau kumpul sama kita itu terlalu berisik atau apa begitu. Kan namanya kumpul-kumpul gitu, melepas penat sama-sama. Jadi dia bilang begitu. Jadi sorry soalnya pacar tidak suka. Jadi lebih mementingkan itu, dan jadi kehilangan momen. Menurut saya itu jadi kehilangan waktu yang sebenarnya gitu loh. Karena kan juga pikirnya belum menikah, belum ada ikatan apapun gitu. Ya, tidak ada tanggung jawab ya, tapi makanya itu. Intinya teman-teman di sekeliling Ica begitu, beberapa begitu susahnya. Dan ada banyak seperti itu, Ica. Iya, itu yang saya pikirkan. That's why I saw like, you know, yang boyfriend itu membuat perempuan jadi bodoh ya. Iya, couldn't agree more. Iya. Makanya saya single sampai sekarang. Thank you for sharing. Nah, di kompleks rumah saya dulu, zaman itu belum ada telepon hanya 1-2 saja di kompleks. Itu ini apa namanya, tetangga saya itu sering sekali dipukul oleh suaminya. Seakan-akan kalau suaminya itu pulang, suaminya kan suka pergi beberapa hari karena pekerjaannya. Setiap kali dia pulang, saya membayangkan rumah itu seperti sangat panas ya, dan menegangkan, dan kemudian akan terjadi pemukulan. Dan itu satu kompleks tahu.
Oh my God. Itu 1,9 ribu. Dan ya kemudian orang kompleks yang punya telepon tentu akan menelpon polisi. Polisi datang lagi, dan itu sering sekali terjadi. Saya membayangkan anak-anak anak-anak itu mengalami pengalaman yang traumatis sekali ya, melihat ibu mereka dipukul berulang-ulang. Yes. It's crazy. Ya. Pada masa itu belum ada undang-undang tentang kekerasan terhadap dalam rumah tangga. Saya bersyukur sekali, ini salah satu undang-undang yang saya bersyukur sekali ada. Tapi walaupun ada, kalau tidak melapor itu menjadi useless juga. Karena sekali lagi teman-teman, domestic violence itu terjadi di wilayah privat. Tapi kalau kita tahu, kita bisa melapor. Kita orang dari luar, di luar rumah ya, kita bisa melapor. Ini berhubungan dengan humanity ya, dengan kehidupan manusia, nyawa orang. Sehingga kalau ada yang terancam dan dia tidak berani, kita bisa membantu melapor. Yang paling parah itu seringkali ketidakmauan dari korban melapor adalah karena mereka tergantung secara ekonomi. Ya, itu yang paling, ya betul. Apalagi kalau begitu. Dan anehnya beberapa teman saya juga, pacar itu dijadikan sumber keuangan. Jadi ya pacar merasa punya hak sama mereka kan. Jadinya begitu, jadi jatuhnya serba salah. Begitu. Karena ternyata pendidikan, misalnya orang-orang perempuan berpendidikan tinggi, itu tidak selamanya, ya mereka ke kampus, kuliah, mahasiswa. Tapi ternyata pemikirannya tidak seperti seharusnya mahasiswa ya, karena mereka mau diperlakukan seperti itu. Diperlakukan seperti itu. Mereka tidak independen bahkan dengan pacar sendiri ya. Princess yang dalam istana, dalam kamar. Thank you Ica. Mungkin yang lain mau berbagi. Ibu Novi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Amir. Menarik ceritanya, ya. Cuma saya mau tanya, bagaimana pandangan gender itu terhadap budaya? Ya Pak. Gender ini kan produk budaya. Maaf, rumah saya ini dekat jalan, jadi sering sekali ada suara-suara motor, ada back sound. Gender kan produk budaya Pak. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mansur Faki bahwa gender itu cultural product. Karena itu adalah konstruksi yang dibuat oleh manusia, dan manusia ini yang menciptakan budaya. Ya, kemudian gender menjadi produk budaya juga. Seringkali kita mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan, ini adalah budaya orang di satu tempat, kemudian kita memaklumi itu. Tapi kalau kemudian budaya itu menyakiti, merugikan, ya itu juga tidak pas. Karena budaya itu bisa berubah. Budaya itu ciri khasnya adalah bisa dipelajari, dia bisa berubah. Budaya sangat permisif. Ya, tapi kemudian budaya bisa berubah. Gender adalah produk budaya karena di Amerika dan di sini lumayan berbeda ya bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak bisa dikatakan 100% mereka sudah equal. Kekerasan tetap terjadi. Ya, kekerasan verbal apalagi tetap terjadi. Ya, tapi dalam banyak hal mereka sudah ada di tahap yang saya bilang lebih paham dibanding kita. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa satu hari nanti juga kita akan lebih banyak orang belajar dan ini akan ada banyak perubahan. Ya, karena budaya itu dia berubah. Tidak serta-merta berubah, tapi dengan berjalannya waktu, tentu saja kita harus berusaha untuk itu berubah menjadi lebih baik. Kira-kira begitu Pak Amir. Untuk teman-teman yang lain kalau mau share silahkan. Aisyah, apa kabar Aisyah di Sanger? Halo. Ya. Sedikit lagi. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau gender itu mungkin saya lebih tua dari Ibu ya. Iya Pak.
Saya tahun 74 sudah SMP. Jadi saya kebetulan dari madrasah. Jadi madrasah waktu itu tidak ada pakai rok, pakai sarung. Ya, pakai sarung. Dan kepalanya itu bukan kurung, tapi apa namanya itu? Seperti sarung juga, cuma sudah kemudian dibalut kepalanya. Nah, jadi ceritanya seperti itu, Bu. Nanti tahun 80-an itu sudah ada perempuan yang pakai celana panjang. Itu pun biasa dilihat di fotoin, ya. Apalagi kalau celananya agak sempit. Nah, di kampus juga begitu, pakai rok panjang mereka tahun 80-an. Tahun 90-an mulai ya Mas ada celana. Perempuan bisa pakai celana jeans, celana apa. Nah, itu berubah sedemikian berubah seperti itu. Memang kelihatannya budaya-budaya yang dipelihara di kampung itu tidak mampu mengikuti secepat itu apa yang kita saksikan sekarang ini. Ya, jadi kalau dulu tahun 80-an itu waktu masih SMP kalau dicerita dikatakan oh itu Amir ada pacarnya, kita menangis. Bukan menangis kegembira tapi malu. Iya. Ya. Sekarang malah kalau tidak punya pacar malu, Pak. Ya, sekarang kalau tidak punya pacar malu. Dulu kalau ada cewek yang selalu keluar, oh digosipin, ya. Nanti kapan sudah hamil lagi itu, banyak cowoknya, Pak. Tapi kalau sekarang ini ada cewek cantik di rumah, tidak ada cowok yang datang, orang juga berpikir, ceweknya di situ cantik, anaknya cantik, kok tidak ada cowok yang datang. Kenapa ya? Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada di sisi lain ada yang berkembang, di sisi lain ada yang mandat. Gitu. Ya, sehingga mungkin seperti itu tadi. Jadi ada, tapi saya kira bergantung dari orang tua. Saya dulu kalau waktu masih SMP, karena sudah kalau ada cewek lewat, cewek, ya, nah itu langsung ditegur oleh orang tua, bagaimana kalau saudara perempuan mau dikasih begitu? Bagaimana perasaanmu kira-kira? Nah itulah yang mendidik kita sebenarnya, mengajarkan benar Pak. Kita tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi sebenarnya pendidikan seperti itu tidak hanya di sekolah, tapi juga harus dimulai dari di rumah. Rumah, ya, pendidikan di rumah seperti itu. Yang selanjutnya, ini sebenarnya banyak orang sadar bahwa perempuan itu harus disayangi, harus dihormati, dihargai. Tapi terkadang justru perempuan sendiri yang tidak menghargai dirinya. Ya. Artinya bahwa orang sudah tahu kalau seperti ini geraknya, dia akan diganggu. Tapi masih bahkan melebih-lebihkan lagi. Ya, jadi ini perlu kesadaran antara dua pihak. Ya, kalau yang lalu itu ada gender itu ya pembagian job division ya. Iya. Ya. Kalau di Bugis itu sudah lama itu. Kita ada job division, makanya kalau di Bugis itu tahun-tahun 80-an kalau laki-laki tidak boleh masuk di dapur. Ya. Itu pemali namanya. Ya, tapi yang perempuan tidak boleh pergi bekerja keras. Karena pandangannya mereka waktu itu bahwa wanita itu kodratnya cantik, harus halus. Ya, laki-laki memang harus kasar. Dan itu saya kira itu jadi apa namanya sunatullah barangkali ya. Ya. Kodratnya menyusui, melahirkan itu kodratnya.
laki-laki kodratnya adalah mencari mencari nafkah dan lain sebagainya. Cuma saya tidak tahu menyambungnya sehingga sekarang ini sedikit-sedikit pelecehan, sedikit-sedikit pelecehan. Ya, padahal perempuan yang lebih banyak melecehkan laki-laki. Seperti tadi dikatakan Mbak Ica, ya karena kamu peras saya, maka saya juga harus memberi batasan kepada kamu. Karena laki-laki itu selalu merasa miliknya. Kalau miliknya itu dia harus jaga. Tidak boleh macam-macam di luar. Karena itu cerita itu akan kembali. Masa pacarnya Amir begitu. Dia ada di sana dibonceng. Nah itu harga diri. Ya, jadi ini saya sampaikan tadi bahwa bagaimanakah gender itu memandang budaya, karena hal seperti itu kan mungkin kita jangan terlalu memberikan arti terlalu bebas bahwa wanita perempuan itu bisa apa saja, ya. Oke, barangkali begitu pandangan awal. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Amir atas masukannya. Ya, Pak Amir ini sudah senior, banyak pengalaman ya, melewati berbagai Pak ya, dekade ya. Pak ya. Dekade ya. Dekade. Jadi ada kekhasan di setiap dekade itu, tapi Bapak juga menjadi saksi bagaimana itu berubah ya. Ada perubahan. Kalau seperti zaman dulu itu perempuan harus ke dapur, laki-laki harus ini. Sekarang sudah banyak yang berubah dengan makin banyak orang ya berpendidikan, bekerja di luar rumah. Tapi itu juga Pak yang kita bicarakan di minggu-minggu sebelumnya bahwa saat berbicara gender ini wilayah publik itu sudah sangat terbuka terhadap perempuan. Ada banyak perempuan yang bekerja di luar rumah bisa mendapatkan uang untuk dirinya sendiri ya dan bahkan keluarganya. Tapi yang menarik ini adalah wilayah domestik itu tetap masih dikuasai oleh perempuan juga. Sepertinya entah laki-laki yang enggan atau perempuan juga tidak membiarkan laki-laki masuk ke wilayah domestik, sehingga segala urusan sumber dapur kasur itu masih menjadi beban perempuan, dan kemudian itu membuat mereka menjadi tertekan karena mereka juga bekerja di luar rumah. Seperti yang Bapak bilang juga tadi bahwa dilarang ya ini generasi sebelumnya, orang-orang tua kita, nenek-nenek kita itu kan mereka punya pola pikir lama. Ya mereka berpikir bahwa ya perempuan harus seperti ini, laki-laki. Mereka lah yang mengkonstruksi ini, kemudian mewariskan konstruksi ini pada kita. Ya. Dan sampai hari ini konstruksi berpikir seperti itu masih ada di mana-mana. Ya, walaupun kemudian dia terimplementasi dalam hal-hal lain, misalnya seperti sampaikan Ica tadi dalam hubungan orang pacaran ya. Tapi itu kan sebenarnya berawal dari yang tadi, ya, bahwa perempuan itu nomor 2, perempuan itu harusnya tidak mandiri dalam banyak hal. Ada kemudian menikmati itu tanpa sadar bahwa dia sementara membiarkan dirinya untuk tidak mandiri. Nah, tapi juga ya seperti yang Bapak bilang soal budaya, gender ya, ada banyak yang berubah. Saya merasa sekeliling saya melihat ada banyak perubahan, tapi ada juga yang tidak, ya, masih dengan pola pikir yang sama. Tingkat perceraian sekarang itu tinggi Pak. Kalau di Gorontalo sendiri, dalam masa 3 tahun itu ada 4.000 sekian kasus cerai. 3 tahun itu banyak sekali, too much. Kita ini 1 tahun cuma 365 hari, kali 3 berarti 1.000 hari ya, katakanlah 1.000 hari, 1.000 sekian hari. Lalu ada 4.000 kasus cerai dalam waktu 3 tahun, itu banyak sekali, berarti bahkan hari Minggu orang bercerai. 1 hari itu diputus cerai berapa? Kalau saya melihat situasi ini terjadi karena perempuan semakin independen, mereka punya uang sendiri ya, sehingga saat
suami mereka misalnya selingkuh atau suami mereka tidak menyenangkan, tidak membantu mereka, mereka memilih untuk berpisah. Tapi kemudian kan beban ini harus ditanggung lagi oleh perempuan, anaklah dan seterusnya. Menjadi ibu tunggal itu juga tidak ringan. Tapi keberanian untuk bercerai ini ada. Memilih untuk sendiri. Ya. Dan ada banyak kasusnya itu karena ini. Karena mereka tidak ya selain tadi ada orang lain, juga karena merasa suami tidak membantu mereka. Sehingga mereka memilih untuk sendiri. Ya walaupun itu tidak semua ya, tapi ada kasus-kasus seperti ini. Sehingga ini menurut saya menarik, ada banyak perubahan pola pikir. Satu hari nanti tentu kita berharap walaupun mungkin tidak bisa 100% bahwa semakin orang paham. Karena itu Pak, kami sampai tidak menyenangkan mendengar orang bercerai. Karena harusnya orang menikah itu sampai tua bersama ya. Jangan berpisah. Tapi kemudian perpisahan itu banyak terjadi dan kasus cerai ini meningkat setiap tahun. Sehingga kami berpikir perlu ada misalnya kelas-kelas pranikah, menyiapkan anak-anak muda ini menyambut pernikahan agar mereka paham menikah itu sebenarnya apa, bagaimana menikah itu. Ini tidak seperti orang zaman dulu ya Pak ya. Ya sudah pokoknya menikah take it for granted, begitu pasrah, whatever it takes. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sehingga kita juga yang lumayan memahami ini, kita harusnya bisa berbagi. Mungkin Bapak juga di tempat Bapak bisa memberikan nasihat-nasihat ke yang muda-muda untuk mereka benar-benar siap menjalani ini agar tidak terjadi yang namanya gender based violence di dalam rumah yang bermuara ke perpisahan dan seterusnya. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya, sudah kita pakai ini sebentar lagi akan habis masa berlaku Zoom-nya, kelas Zoom-nya. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir hari ini. Ya, kita hanya ada tersisa 1 atau 2 pertemuan lagi dan kita akan menyelesaikan kelas puan untuk tahap kelas dasar kelas puan. Setelah itu kita akan masuk ke kelas yang lebih tinggi lagi, masuk ke bagian analisis gender. Terima kasih untuk teman-teman semua. Insya Allah apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa berbagi dengan orang lain yang tidak bisa ikut dengan kita. Untuk hal-hal lain bisa langsung dibicarakan di grup, tanya-tanya di grup ya, silahkan. Sekali lagi terima kasih. Kalau misalnya Ica, Aisyah atau yang lain ada komunitas sendiri ya yang mungkin mau diajak untuk berdiskusi, saya mau ikut ya, saya siap untuk hadir misalnya. Ya, semakin banyak orang yang kita bantu, insya Allah semakin menyenangkan dunia ini menjadi tempat tinggal kita bersama ya. Kita harus saling berpegangan tangan untuk saling menguatkan. Terima kasih Pak Amir ya. Sudah alhamdulillah hari ini Bapak bisa bergabung ya. 2 minggu lalu belum tidak bisa ya. Dan teman-teman lain, Ica, thank you. Mama Nabiga, ya, Ibu Gina, Aisyah, Bu Titin, ya, Mbak Pita, dan ini ada saya cuman angka ya. Ya, terima kasih sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi 2 pekan depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.